masing-masing masalah yang sedang dihadapi oleh peserta kelompok. Mungkin bisa diawali dari Rangga dulu. Masalahnya apa? Masalah saya sedikit kesulitan apabila menghadapi pelajaran itu berhitung. Menghadapi kesulitan pelajaran yang hitung-hitung ya. Oke. Terus masalah saya yaitu kecanduan nonton video negatif. Kecanduan konten negatif. Bahaya sekali. Kalau saya susah konsentrasi pas belajar. Susah konsentrasi ya jika mau belajar. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Ini Kalau saya itu sering diejek, dibully gitu. Kalau saya susah bangun pagi. susah bangun pagi. Bangun sekolah. Malam tidur jam berapa? Susah. Kadang jam 12, jam 1. Terus ngapain? Main-mainan. Enak ya? Hampir sama nih tadi. Ayo. Tidak bisa bangun pagi. Nah kalau dibully, bulinya apa Pak? Aneh. Diejek pendek. Karena semen ya Pak? Iya. Triknya. Ini semen saya ada semen ini Kak? Ada. Rangga ya. Tipe-tipe yang membuli siapa? Rangga. Membuli ya. Ada. Terus ini Berinteraksi dengan teman. susah berinteraksi. Berarti pribadinya tertutup ya? Nggak percaya diri. Nggak bisa. Apa pernah dinakali? Nggak tahu ya. Terus Kalau saya susah mengendalikan emosi. susah mengendalikan emosi. Berarti gampang nesu. Ngamuk terus. Ngamuk terus ya. Ngamuk dijalari apa orang yang dijalari dia pengennya ngamuk. Pengennya ngamuk. Pak Bayi. Tambah aja. Memiliki sifat yang mudah emosi ya. Entah itu ada yang mengawali, dijalari orang pokoknya gampang emosi. Jadi semuanya sudah mengungkapkan permasalahannya masing-masing dan semuanya ternyata memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, karena waktu kita terbatas, sehingga kita tidak mungkin akan membahas mencari permasalahan, mencari solusi dari setiap masalah yang ada ya. Kita tidak akan cukup karena waktu kita hanya 1 kali 45 menit. Jadi terpaksa hari ini, kesempatan ini kita hanya bisa membahas satu masalah dulu. Kita akan membantu teman kita mencari masalah, tetapi hanya untuk 1 orang dulu, tidak apa-apa ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya atau di lain waktu kita melanjutkan dengan permasalahan teman kita yang lain. Setuju tidak? Setuju. Nah kalau setuju 1 orang dulu, disepakati lagi kira-kira yang mau dibahas ini masalahnya siapa? Roman, Pak Ibu. Roman. Oh ya. Roman ya, karena ada unsur negatif-negatif, jadi masalahnya apa? Bahaya ya, yang memang harus segera ditangani. Mau masalah susah bangun pagi, kemudian itu nanti mungkin bisa sebenarnya itu unsur negatif-negatif itu riskan. Berarti sepakat ya, kita hari ini membahas masalahnya Rohman. Ya, Rohman, tadi disebutkan masalahmu adalah kecanduan konten negatif ya, kecanduan konten negatif. Jadi intinya kita akan membahas tentang dampak media sosial, khususnya masalahnya Rohman ya, bahwa konten negatif itu memang sangat rentan sekali dan sulit untuk dihindari ya, karena hampir setiap kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial ya. Saya yakin semuanya juga bermedia sosial, tetapi kenapa kok Rohman akhirnya menjadikan itu masalah? Sejak kapan kamu mulai menyukai konten-konten negatif? Mulai dari SMP. SMP? Ya, karena
saya sering menyendiri dan kalau bergaul sama orang yang dewasa. Lebih dewasa. Jadi saya penasaran dan saya punya hal Jujur banget ya. Ya, jujur begitu. Memang untuk bisa menyelesaikan masalah kita harus terbuka dulu. Jujur, artinya tidak ditutup-tutupi. Berarti kamu sejak SMP sudah mulai membuka konten-konten itu ya, karena bergaulmu dengan orang-orang yang lebih dewasa. Orang yang lebih dewasa itu berarti kan bukan sebaya, sudah bekerja, sudah ada yang muda, ada yang nganggur. Ya, berarti kamu suka kalau malam dulu juga sering begadang. Iya. Ya. Terus tontonannya udah nonton movie. Meru-meru. Gimana ya? Kecanduan. Akhirnya penasaran. Iya. Nah, soal penasaran, tonton terus. Terus akhirnya jadi kecanduan. Jadi masalah teman kita Rahman adalah dia kecanduan konten negatif. Jadi selama ini kamu sudah melakukan apa? Apakah kamu memang akan terus melakukan hal itu? Tidak. Tidak ya? Ada upaya? Ya. Mengurangi bermain gadget. Mengurangi, jadi upaya adalah mengurangi. Baik, di sini nanti kita akan belajar, kita akan membantu teman kita menyelesaikan masalahnya, yaitu kecanduan konten negatif. Nah, saya akan menggunakan pendekatan BDEP. Jadi pendekatan BDEP, kita akan menyelesaikan masalah teman kita dengan pendekatan realita dengan menggunakan tahapan-tahapan BDEP. Nah, di sini apa saja BDEP itu? Jadi kita akan pas satu persatu. Nah, ini ada lingkaran BDEP ya. BDEP. 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 Jadi BDEP itu sebuah istilah ya. W-nya won, D-nya doing, E-nya evaluation, P-nya planning. Nah, jadi kita akan menyelesaikan masalah trauma dengan pendekatan realita BDEP. Won di sini apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Roman tahu bahwa dia kecanduan konten negatif itu sebenarnya baik tidak? Tidak tahu ya, sadar ya. Jadi dia tahu itu tidak baik. Nah, karena tahu tidak baik, apa yang terjadi jika itu terusan kamu lakukan? Apa? Doing. Usaha apa yang sudah kamu lakukan? Doing. Usaha apa yang sudah kamu lakukan? Tadi sudah dijawab bahwa mengurangi penggunaan gadget. Nah, itu. Kemudian evaluation. Apakah kamu sanggup melakukan itu? Berkomitmen melakukan usaha tersebut. Tadi sudah tahu bahwa itu salah dan dia sudah berupaya untuk mengurangi penggunaan gadget. Nah, berkaitan dengan doing tadi, apakah kamu sanggup? Evaluasi ini apakah kamu sanggup? Apakah kamu bisa memegang komitmen untuk kamu terus melakukan itu? Nah, sedangkan planning, rencana apa yang akan kamu buat? Jadi rencana apa ke depan yang akan kamu lakukan? Jadi ini adalah metode ya yang akan kita lakukan pada saat ini untuk menyelesaikan permasalahan, setidaknya memberikan solusi ya, gambaran jalan keluar atas apa yang dialami oleh teman kita. Jadi kita harus mencari solusi tentang apa yang harus dilakukan, dan setelah kita tahu bahwa itu salah, kita mengambil tindakan. Mungkin bisa dengan mengurangi gadget
Mungkin bisa dengan apa, hobi-hobi kita, hobi olahraga ya. Kita akan memulai konten itu dengan mengalihkan waktu kita diisi dengan olahraga. Isi hobi nyanyi ya, kita buka media sosial, YouTube nyanyi, pokoknya bongso kaitannya dengan hobi kita itu juga bisa dilakukan. Jadi pendekatan ini akan membantu kita. Nah, untuk itu langkah selanjutnya terkait dengan pendekatan PDEP ini, saya akan membagikan lembar kerja ya, untuk mencarikan solusi tentang masalah yang dihadapi oleh teman kita, bukan masalah kalian masing-masing loh ya. Jadi lembar kerja ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah teman kita yang kita angkat pada konseling. Jadi masalahnya normal, bukan masalah pribadi-pribadi. Jadi tentang apa yang terjadi jika tidak mengundurkan diri, usaha apa yang akan kamu lakukan, evaluasinya apa kamu sanggup untuk melakukan itu, rencana apa yang akan kamu buat, dan kemungkinan terburuk. Jadi kemungkinan terburuk jika kamu akan melakukan itu. Jadi seperti Roman tadi, ketika dia melakukan itu terus, dia tidak terbuka dengan kita, dia tahu itu salah, bingung terus. Dia tidak mencoba menceritakan kepada orang lain. Kita tidak tahu, sehingga kita tidak membantu dia mencari solusi. Kira-kira hal terburuknya apa? Silakan ditulis di lembar kerja ini sesuai dengan pendapat kalian masing-masing.
ya. Ya. Baik, kalau sudah kita akan mulai dari gantian ya, dari cewek dulu. Mungkin nomor 1 bisa dibaca nggak? Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri dapat mempengaruhi kesehatan mental dan pikiran? Usaha apa yang kamu lakukan menghapus aplikasi, memblokir akun, dan perbanyak referensi konten positif? Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup. Rencana apa yang akan kamu buat melaporkan dan melakukan pemblokiran yang memang berpotensi tidak sesuai? Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut dan apa solusinya? Kemungkinan yang terjadi jika tetap melakukan hal tersebut lebih kecanduan dan ingin terus menonton. Solusinya menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Menjadi kecanduan dengan konten negatif dan dapat merusak pikiran. Usaha apa yang kamu lakukan? Menggunakan media sosial dengan bijak. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup. Rencana apa yang akan kamu buat? Lebih sering menyibukkan diri. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut dan apa solusinya? Melakukan tindakan dalam konten tersebut. Solusinya mencegah dan lebih sering melihat hal-hal yang positif. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Susah terbuka kepada orang tua atau temannya. Usaha apa yang kamu lakukan? Banyakin bermain dengan teman yang positif. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup. Rencana apa yang akan kamu buat? Perbanyak olahraga dan jauhi teman yang tidak baik. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut dan apa solusinya? Susah diajak ngobrol. Solusinya kurangi bermedsos. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Usahakan selalu kecanduan dan efek dari kecanduan tersebut bisa membuat kita kehilangan konsentrasi. Usaha apa yang kamu lakukan? Mengurangi bermain media sosial atau menonton hal yang positif. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup. Apabila kita ingin dan mau untuk berubah untuk hal yang lebih baik. Rencana apa yang akan kamu buat? Lebih membatasi bermain media sosial dan menyibukkan diri untuk hal positif. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut, kita akan semakin kecanduan. Solusinya menyibukkan diri untuk hal positif atau meluangkan hal untuk yang lebih bermanfaat. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Akan terus menonton atau kecanduan dengan konten negatif yang dapat merusak konsentrasi otak. Usaha apa yang kamu lakukan? Akan mengurangi bermain media sosial dan mendekatkan diri dengan Allah. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup, karena itu berpengaruh pada dirinya sendiri. Rencana apa yang akan kamu buat? Akan berubah menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah dan menggunakan media sosial dengan bijak dan bergaul dengan teman-teman yang baik. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut akan terus kecanduan dan tidak bisa menjadi dirinya sendiri yang lebih baik. Solusinya apa? Menyibukkan diri agar tidak terus bermain media sosial.
Lanjut. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Semakin kecanduan, bahkan kemungkinan terburuknya bisa sampai berbuat ke tindakan kriminal atau tindakan kekerasan. Usaha yang kamu lakukan: 1. Mengurangi waktu bermain gadget. 2. Mengurangi waktu untuk menyendiri. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup, mengingat dampaknya yang tidak baik untuk diri, maka saya sanggup untuk berkomitmen melakukannya. Rencana apa yang kamu buat? Menggunakan medsos dengan bijak, kemudian bergaul dengan sewajarnya dan mengurangi waktu menyendiri. Kemungkinan terburuk yang terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut dan apa solusinya? Kemungkinan terburuk, kita bisa melakukan tindakan kriminal, dan untuk solusinya kita harus berkomitmen untuk bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan hal itu kembali. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Maka akan kecanduan dan bergantung dengan konten-konten negatif tersebut, membuat diri sulit berpikir dan fokus. Usaha apa yang kamu lakukan? Menjauhi media sosial yang memungkinkan ada konten negatif. Tidak bergantung dengan media sosial atau gadget. Stop bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Sanggup, karena saya sangat tahu dampak hal tersebut seperti susah fokus dan berkhayal negatif. Rencana apa yang akan kamu buat? Memfokuskan diri, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering melakukan kegiatan atau aktivitas positif. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila melakukan hal tersebut dan apa solusinya? Kemungkinan terburuk tersebut mengikuti apa yang dilakukan di konten terjumus ke dunia bebas. Solusinya, jauhi dan memilih konten atau media sosial yang digunakan. Apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri? Roman akan semakin terjerumus apabila ia tak bisa mengendalikan diri dan akan terus melakukannya. Usaha apa yang kamu lakukan? Mungkin bisa dengan menghabiskan waktu luang dengan melakukan hobi yang positif. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Harus sanggup jika ia ingin berubah. Rencana yang akan kamu buat: menghabiskan waktu dengan hobi dan mengurangi bermain gadget. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila tetap melakukan hal tersebut dan apa solusinya? Roman akan semakin terjerumus bahkan sampai ingin melakukan apa yang dia tonton. Solusinya adalah lebih bijak menggunakan gadget dan mengurangi interaksi dengan orang yang lebih dewasa. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengungkapkan masing-masing sesuai dengan pendapatnya tentang apa yang dialami oleh teman kita. Jadi tentang kecanduan konten negatif tadi, kalau kita carikan solusi pemecahan dengan pendekatan WDEP ya, bos, apa yang terjadi jika tidak bisa mengendalikan diri ya? Tadi semuanya hampir memberikan jawaban yang sama. Akan semakin kecanduan, akan semakin terjerumus, akan semakin kacau nanti ya. Karena isi pikirannya adalah hal-hal yang negatif, jadi akan semakin jatuh, akan semakin terjerumus jika tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan ya? Tadi juga semuanya saling melengkapi ya. Ada yang dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin dengan keagamaannya dipertingkatkan lagi, ibadahnya ditingkatkan lagi. Ada yang dengan mungkin menggunakan waktu dengan olahraga, dengan menyalurkan ke hobi-hobi yang lebih positif. Berarti apa tadi? Menghapus konten-konten yang negatif ya. Jadi selama itu masih ada di HP kita ya, terkadang memang kita akan sulit ya, untuk tidak melihat, sehingga langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menghapus, memblokir. Misalkan memang ada nomor-nomor yang rutin karena tadi bergaulnya dengan orang-orang dewasa, mungkin setiap hari wah ini konten anyar, wah ini sesuatu yang up to date misalnya.
Nah itu solusinya yang diberikan adalah apa yang dilakukan? Menghapus, memblokir. Nah, blokir karena apa? Karena kita tidak akan bisa berhenti kalau ketika setiap hari dicokoki terus. Meskipun kita ada upaya untuk mencari solusi, ada upaya untuk berhenti, tetapi kalau tidak dengan tindakan real ya sulit. Apakah kamu sanggup tidak melakukan itu? Apakah kamu bisa menjaga komitmen? Ya harus bisa, harus bisa kalau memang benar-benar ingin berhenti, ingin menyelesaikan masalah itu. Jadi selama keinginan kita memang benar-benar ingin berhenti, masalah kita bisa selesai ya kita harus bisa berkomitmen. Kemudian rencana apa yang akan kamu buat? Ya terkait dengan usaha-usaha tadi ya, rencana-rencana yang memang ke depan jangka panjangnya, yaitu kita akan lebih mengisi mata, pikiran, hati kita dengan hal-hal yang baik. Jadi karena kita sudah berkomitmen, kita akan berhenti menyelesaikan permasalahan kita ya, rencana kita ke depan ya, kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika tetap melakukan hal itu apa? Rencana terburuk ya apa? Bisa jadi menjadi pelaku kejahatan ya. Nah, karena kita melihat banyak media-media yang memberitakan ada kasus pelecehan seksual, ada kasus pemerkosaan. Nah, ternyata pelaku itu awalnya adalah bisa jadi seperti pernah alami kuliner nonton konten-konten negatif, awalnya pernah penasaran, awalnya bergaul dengan orang dewasa, tontonannya yang ngomong, akhirnya penasaran, terus akhirnya mau nonton terus, akhirnya pengen. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau apa? Kalau dia tidak bisa pegang komitmen, aku pengen berubah. Nah ini anggarannya pengirimi tetap penasaran dibuka. Aku juga bisa ingin setiap hari ya. Tapi tetap itu melanggar komitmen. Nah akhirnya hal tersebut ya bisa jadi dia menjadi pelaku kejahatan itu. Nah jadi itu hal terburuk. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita harus kembali lagi pada diri kita masing-masing. Intinya kita harus bisa merubah perilaku kita, berawal dari diri kita sendiri. Kita harus terbuka kepada orang lain dengan apa yang kita alami. Karena apa? Terkadang kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita butuh orang lain. Seperti saat ini, teman punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, datang kepada kita menyampaikan masalah, keterbukaan tadi, tidak ada yang ditutupi, dan akhirnya teman-teman bisa mencarikan solusi. Nah, kembali kepada Roman, apakah akan benar-benar menyelesaikan masalah itu? Nah, kalau memang benar-benar ingin berhenti ya harus bisa menjaga komitmen, merubah perilaku dengan langkah-langkah yang tadi sudah ditulis, sudah disepakati. Demikian anak-anak yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu kita sudah sedikit banyak memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh teman kita. Nah, sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau menambahi sebelum kita akhiri sampai dengan penutup. Mungkin ada tambahan? Tidak ada ya. Jadi intinya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa merubah perilaku.